Sahabat Suara Flores yang budiman. Ini tentang politik, tentang kepentingan, dan tentang kawan dan musuh politik. Ini tentang dinamika politik politisi tanah air, yang banyak orang bilang politik dan agama semacam penghancur atau pemusnah. Tapi saya kira kita perlu lihat sebuah pesan berantai yang beredar, dan saya coba share untuk Anda dalam bentuk seperti ini. Bahwa banyak orang bilang politik sesungguhnya adalah kepentingan. Jadi kalau kepentingannya tidak terakomodir, ya saya harus obrak-abrik bangsa ini. Maksudnya supaya saya punya kepentingan diakomodir. Hehehehe. Begitulah kawan. Mari kita simak selengkapnya kawan. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2009 Prabowo Subianto adalah calon wakil presiden bersama Megawati sebagai calon presiden. Pada tahun 2012, Fadli Zon pada Pilkada DKI 2012 adalah juru kampanyenya Jokowi Ahok. SBY, mantan menterinya Megawati, maju mencalonkan diri sebagai calon presiden bareng Yusuf Kala dan didukung Surya Paloh untuk menantang Megawati. Pada Pilpres berikutnya, Yusuf Kala mencalonkan diri sebagai calon presiden bareng Wiranto untuk melawan SBY dan Budiono. Didukung Abu Rizal Bakri yang sekarang lebih akrab dengan Prabowo. Tapi lucunya temenan juga sama Rahmawati, musuh besar pengusaha dan para militer. Ratna Sarumpait di zaman Orde Baru adalah musuh Soeharto. Tapi sekarang gandeng dengan Prabowo yang disokong penuh keluarga cendana. Sedangkan Anies Baswedan di tahun 2013 adalah peserta kandidat capres di konvensi Partai Demokrat. Di Pilpres 2014, Anies jadi tim sukses Jokowi Yusuf Kala dan sempat masuk kabinet sebagai Menteri Pendidikan. Seperti Anda ketahui bahwa Anies pengkritik keras kelompok radikal macam FPI melalui gerakan merajut kebangsaan. Tapi sekarang Anies mendekat ke Nasdem, Surya Paloh, Prabowo, PKS, dan juga FPI. Lalu bagaimana dengan Amin Rais? Amin Rais menentang Megawati jadi presiden. Lalu ia bikin manuver poros tengah untuk menaikkan Gus Dur jadi presiden. Di tengah jalan, Gus Dur digulingkan dan menaikkan Megawati jadi presiden Republik Indonesia. Pada periode berikutnya, yaitu di tahun 2004, Amin Rais mencalonkan diri sebagai calon presiden melawan SBY dan Prabowo. Amin begitu antri dengan Prabowo karena dianggap pelanggar HAM dengan menculik para aktivis. Tapi sekarang kok gandeng mesra dengan Prabowo, malah ingin merapat ke pemerintahan Jokowi. Lalu kita melihat bahwa Prabowo pada zaman reformasi pernah menjadikan Amin Rais sebagai target yang harus diamankan. Yang berikut tentang Ali Mokhtar. Bernama lengkap Ali Mokhtar Ngabalin. Pada Pilpres 2014 adalah diehard Prabowo yang paling sengit menyerang Jokowi. Akan tetapi hari ini bergelayut manja di pelukan Jokowi. Hehehe. Kalau kritis utuh dan idealis sampai mati ya mana ada di negara ini kawan. Lalu bagaimana dengan PKS kawan? PKS gila-gilaan menyerang Prabowo di Pilpres 2009 dan di Pilkada DKI 2012. Sekarang mereka asoi geboi dengan Partai Gerindra. Lalu ketika Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi, apa yang harus mereka lakukan? Tentu mereka harus tenang-tenang mendayung ke Pulau Seribu. PDIP dan Gerindra pernah mesra sebagai oposisi terhadap rezim SBY yang disokong Golkar, PKS, dan PAN. Sekarang PDIP dan Gerindra bersatu dalam satu atap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu hanya terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Lawan politik pada Pilpres bersatu, bergabung, menyatukan konsep, satu pikir, satu tekad membangun bangsa. Kita ke Cahyokumolo. Cahyokumolo dahulu adalah ketua KNPI zaman Pak Harto. Dan sekarang dia bisa menjadi petinggi PDIP sebagai orang dekat Megawati. Begitu juga dengan PKS. Semua juga sudah tahu ceritanya. Bahwa para kader gila-gilaan melakukan black campaign menjatuhkan Prabowo pada Pilpres 2019 dan Pilkada DKI 2012. Tapi sekarang mereka tak terpisahkan. Ahmad Dhani dulu geger dengan FPI karena masalah lambang agama sampai bikin lagu Laskar Cinta buat ngejekin FPI. Tapi sekarang Ahmad Dhani diam 1000 bahasa, tanpa kata, tanpa berita. Oke, Surya Paloh di Nasdem, Wiranto Hanura, SBY Demokrat, Cahyokumolo PDIP.
Legend Luhut Panjaitan, orang dekat Pak Jokowi. Ruhut Sitompul, Golkar, dan juga pengawal Akbar Tanjung kemana-mana, kemudian loncat ke Partai Demokrat dan kini keluar. Mungkin join ke PDIP. Prabowo Gerindra, Sutiyoso Abu Rizal Bakri di Golkar. Almarhum sutradara Ginting PDIP, dahulu adalah orang Golkar dan orang dekat Pak Harto, dan sekarang bisa berseberangan punya partai sendiri atau ada di kubu pemerintah dan juga ada di kubu non pemerintah. PKS dan Gerindra selama masa SBY adalah musuh bebuyutan karena Gerindra begitu besar dengan PDIP atau dalam satu oposisi, sementara PKS masuk koalisi di Setcap SBY. Bahkan sekarang Fadli dan Fahri udah kayak Ipin dan Upin. Tapi anehnya Fahri gontok-gontokan dengan PKS yang para bosnya Sohibul Iman dan Prabowo begitu seia dan sekata. Nothing is impossible in this country. Everything is just a game. Istilahnya adalah bermain politik. Ini hanyalah sebuah game, sebuah permainan, bukan ideologi dan bukan agama. Dalam politik itu tidak ada kawan sejati dan musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Politik kepentingan jauh mengalahkan ideologi, mengalahkan partai maupun golongan. Yang dahulu menjadi aktivis vokal zaman Pak Harto dan zaman SBY, sekarang hidup baik menjadi komisaris di BUMN di era sekarang, di era Jokowi. Para sahabat, mari kita yang rakyat biasa ini dan orang kecil ini ingatlah bahwa politik itu permainan yang dinamis. Politik itu adalah sebuah game yang dinamis. Jangan pernah korbankan sahabat Anda, saudara Anda, tetangga Anda yang berbeda pilihan politik dengan Anda. Ya, yang wajar-wajar aja lah kawan, nggak perlu emosional. Hehehe. Kita tidak perlu berdebat kusir, tidak perlu keluar dari grup atau mengeluarkan dari grup, tidak perlu hapus pertemanan di medsos, tidak perlu berdebat atau bertengkar di media sosial dan di dunia nyata. Tidak perlu menghabiskan energi dengan saling mencela pilihan orang lain. Kita tak perlu musuh kawan, kita tak perlu memusuhi kawan, tak perlu memusuhi kerabat yang berbeda pilihan politik. Para elit politik itu biasanya gonta-ganti kepentingan politik seenak udelnya sendiri. Mereka yang tadinya musuh bisa jadi kawan atau sebaliknya. Ya, tergantung kepentingan. Sementara kalian sudah terlanjur memutus persahabatan bahkan persaudaraan demi junjungan politis kalian. Mereka mendapat kekuasaan, kalian kehilangan persahabatan bahkan persaudaraan. Ingatlah kawan, kalau hidupmu susah, yang menolong itu bukan para elit politik di atas sana. Jadi saya kira ya kawan, sudahilah kubur dalam istilah cebong kampret, kadrun dan kafir. Yang ada kita semua ini adalah rakyat biasa. Ayo bersatu, bangkit meraih masa depan. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk kalian semua. Salam hormat dan sampai jumpa.